Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat termometer sederhana. Baiklah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata termometer. Apalagi di pandemi COVID-19 ini, pasti kita sering melihat, bahkan kita sering menggunakan termometer itu sendiri. Jadi sebelum saya menjelaskan atau memaparkan serta mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat termometer sederhana tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan termometer. Jadi termometer ini diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu termos dan meter, di mana termos ini memiliki arti panas dan meter itu adalah ukuran. Jadi termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer yang kita kenal saat ini memiliki berbagai macam jenis, bentuk, dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi terlihat pada gambar ada berbagai macam jenis termometer. Termometer ini dulunya pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei dengan menggunakan udara dan air. Lalu pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan kemudian pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga yang berisi zat cair. Biasanya itu berisi alkohol ataupun air raksa. Dan pada bagian atas cairan adalah ruang hampa udara. Nah, jadi bagian-bagian termometer ini bisa dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada bagian tabung gelas, lalu ada pipa kaca atau pipa kapiler, lalu ada skala. Selanjutnya ada bagian zat cair pengisi termometer. Ini yang seperti yang sudah saya sebutkan biasa diisi dengan alkohol ataupun raksa. Lalu ada bagian lekukan dan yang terakhir ada bagian tandon atau reservoir yang merupakan bagian paling bawah pada termometer yang berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer. Termometer yang kita kenal saat ini memiliki 4 jenis skala ukur, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat jenis skala termometer tersebut dinamai sesuai dengan nama penemunya. Nah, berdasarkan sejarah singkat yang telah saya jelaskan mengenai termometer, kita sudah mengetahui ada berbagai macam jenis termometer dan kita juga mengetahui ternyata termometer itu tidak hanya memiliki satu jenis skala ukur, tapi memiliki 4 jenis skala ukur, yaitu tadi ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke percobaannya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat termometer sederhana. Jadi, untuk membuat termometer sederhana ini, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Ya, inilah dia alat dan bahannya. Bisa dilihat di gambar. Untuk membuat termometer sederhana ini, kita membutuhkan botol kaca yang telah diisi dengan air. Jadi di sini air yang digunakan itu sebaiknya diberi warna agar nantinya kita mudah melihat perubahan ketinggian airnya. Lalu bahan kedua yang kita butuhkan adalah sedotan. Di sini agar sedotannya itu lebih panjang, saya menggunakan 2 buah sedotan yang saya gabung menjadi satu. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan plastisin, kaki 3 dan kasanya, lilin, serta korek api. Oke, sekarang kita masuk ke bagian langkah kerjanya. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya untuk membuat termometer sederhana ini. Baiklah, sekarang saya akan mulai untuk membuatnya. Jadi yang pertama kita ambil botol tadi yang sudah berisi air yang sudah diwarnai ya. Kita ambil sedotan dan plastisinnya. Sedotannya ini kita masukkan ke dalam botol, tapi jangan sampai menyentuh dasar botol. Kira-kira menggantung
Lalu kita tutup bagian atasnya dengan plastisin. Tutup rapat. Usahakan letak dari sedotannya dia itu di tengah-tengah. Seperti ini. Sudah. Nah, jadi kira-kira seperti ini bentuknya termometer sederhana yang kita buat. Jadi di sini nampak ketinggian airnya sebelum kita naikkan suhunya itu di atas ini ya. Nah, ini waktu awal pemanasan. Jadi di sini terlihat airnya itu lebih tinggi. Air yang berada di sedotan itu perlahan-lahan mulai naik lebih tinggi dari sebelumnya. Di sini terlihat kira-kira ketinggian air itu ada di leher botol. Pada bagian ini pemanasan terus dilanjutkan dan air pada sedotan terus naik. Jadi di sini sudah terlihat sudah mencapai bagian plastisinnya. Proses pemanasan di sini juga saya lanjutkan secara terus. Jadi di sini terlihat perlahan-lahan kenaikan air pada sedotan. Jadi di sini terlihat bahwa tinggi airnya itu sudah melewati bagian plastisinnya dan terus menuju ke atas. Nah, di sini proses pemanasan sudah berlangsung kira-kira sekitar 4 menit. Jadi di sini ketinggian airnya sudah lebih tinggi dari ketinggian air di awal tadi. Jika proses pemanasan tidak saya hentikan, maka ketinggian air pada sedotan tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Ataupun hal yang terjadi jika air di dalam botol kaca tersebut terlalu panas, maka air bisa saja keluar melewati lubang bagian atas sedotan. Nah, di sini proses pemanasan sudah saya hentikan. Jadi di sini terlihat ketinggian air sudah berhenti, tidak lagi terus bertambah tinggi. Pada bagian ini proses pemanasan sudah saya hentikan kira-kira sekitar 3 menitan. Jadi di sini sudah terlihat ketinggian airnya juga semakin menurun. Nah, jadi seperti itulah cara kerja termometer sederhana yang kita buat. Jadi, jika air tersebut terus kita panaskan, maka ketinggian air pada sedotan juga akan semakin tinggi. Akan tetapi, jika air kita dinginkan atau proses pemanasan kita hentikan, maka ketinggian air pada sedotan juga akan semakin menyusut. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, maka kita bisa menjelaskan prinsip dasar kerja termometer di mana berdasarkan pemuaian zat cair yang memiliki sifat termometrik. Apa itu sifat termometrik? Sifat termometrik merupakan perubahan sifat zat yang diakibatkan karena adanya perubahan suhu. Jadi sifat termometrik ini memiliki karakteristik jika benda dipanaskan, maka dia akan memuai, dan jika didinginkan, maka akan menyusut. Termometer inilah dia bekerja berdasarkan pemuaian zat cair yang ada pada reservoir. Reservoir tadi letaknya di bagian bawah termometer. Cara menggunakan termometer di sini adalah dengan menyentuhkan reservoir pada benda yang akan diukur suhunya. Apabila reservoir atau tandon air tadi bersentuhan dengan benda yang bersuhu panas, maka zat cair dalam reservoir akan memuai. Arah pemuaian zat cair dalam reservoir akan menuju jalur pipa kapiler yang berisi skala. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka zat pada pipa kapiler akan semakin tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi prinsip kerja termometer ini ada pada pengaruh perubahan suhu terhadap perubahan volumenya. Nah, coba perhatikan kembali volume air yang sedang dipanaskan, maka saat ini suhu air akan meningkat. Dan peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah volume air tersebut juga meningkat. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan
air pada sedotan. Begitu juga sebaliknya, saat air didinginkan, maka volume air tersebut juga menurun. Dengan demikian, termometer dibuat berdasarkan prinsip bahwa volume zat cair akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Volume zat cair akan bertambah apabila dipanaskan, sedangkan apabila didinginkan, maka volume zat cair akan berkurang. Jadi secara singkat, bisa kita katakan prinsip dasar kerja termometer ini adalah berdasarkan proses pemuaian zat cair. Naik atau turunnya zat cair tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan suhu suatu benda. Jadi demikianlah video kali ini tentang membuat termometer sederhana. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.